Kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada seorang hamba tatkala kita dimudahkan untuk ngaji ilmu agama. Karena itu adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkannya tentang agama. Maka ya ahi, ya uhti, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita belajar ngaji ilmu agama, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawatlah baik-baik nikmat tersebut sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabutnya dari kita. Bukankah 2 tahun ini adalah pelajaran bagi kita? Bagaimana majelis-majelis ilmu ya terkadang diliburkan. Bagian ini baru pertama ini. Nah. Baik, mudah-mudahan pembukaan yang berbarokah insyaallah. Ya. Artinya ketika kita hadir dalam majelis ilmu itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, yang harus kita syukuri. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'ama. Jika engkau mendapatkan nikmat, maka rawatlah baik-baik nikmat tersebut. Sesungguhnya kemaksiatan ya menghilangkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita semuanya meningkatkan iman kita, memotivasi diri kita untuk semangat dalam mengaji ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya menuju surga. Dan untuk mendapatkan ilmu agama setidaknya ada 5 kunci yang perlu kita perhatikan. Siapa yang melaksanakan dan menunaikan 5 kunci ini, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan untuknya ilmu yang bermanfaat. Yang pertama adalah meluruskan niat. Luruskan niat kita tatkala ngaji ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama adalah ibadah, bahkan ibadah yang paling mulia. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuh. Menuntut ilmu itu tidak ada amalan lain yang bisa menandinginya dengan syarat bagi yang lurus niatnya. Lurus niat dalam menuntut ilmu yaitu kita meniatkan ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Saya menuntut ilmu agar aku mendekatkan diri kepada Allah, agar aku ngerti bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar, sholat dengan benar,
puasa dengan benar, jual beli yang benar, nikah yang benar. Itu tujuan kita menuntut ilmu. Innama yutlabul ilmu liyuttaqwa. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, ilmu itu dicari agar kita bisa bertakwa kepada Allah. Kita menuntut ilmu tujuannya adalah untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Karena hukum asal manusia tatkala lahir di dunia ini adalah kebodohan. Wa kanal insanu zaluman jahula, adalah manusia itu zalim dan jahil. Tidak ada manusia yang lahir langsung pintar. Lam yuladil insanu aliman, tidak ada manusia yang lahir langsung pintar. Hukum asal manusia adalah bodoh. Maka kita menghilangkan kebodohan dengan cara apa? Belajar. Ya, dan menghilangkan kebodohan dari orang lain, terutama dari keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Ya, cara menghilangkan kebodohan dari mereka yaitu dengan ilmu. Tujuan kita belajar ilmu juga untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dari hujatan, celaan yang disematkan oleh orang-orang yang benci kepada Islam. Kita tidak mungkin membela agama ini kecuali dengan ilmu. Maka luruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Ya, semakin lurus niat kita, semakin Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita. Ya, al ilmu biqadrin niyah. Kata para ulama, ilmu itu tergantung kepada niat. Artinya semakin kita ikhlas, semakin banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Ya. Taib. Yang kedua, kunci agar kita mendapatkan ilmu adalah semangat. Semangat adalah motor penggerak yang menggerakkan kita, memotivasi diri kita untuk ya ngaji ilmu agama. Apa yang menjadikan kita tergerak untuk datang dalam majelis kajian ini? Karena adanya semangat pada diri kita. Ya, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang harus semangat dalam menuntut ilmu. Dan inilah kunci kesuksesan. Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jadi kunci kesuksesan adalah tatkala kita bersemangat melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dahulu para ulama kita, ulama salafus salih, sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Mereka bahkan melakukan perjalanan jauh berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ada di antara mereka yang bahkan kencing darah dalam menuntut ilmu. Ada yang kelaparan, ada yang mati dalam rangka untuk menuntut ilmu. Maka hendaknya bagi kita untuk bersemangat ya dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, pada zaman kita sekarang kita dimudahkan untuk menuntut ilmu. Kajian-kajian banyak, terutama Jabodetabek ini, masya Allah. Kajian-kajian banyak, kurang apa juga? Kajian banyak. Bahkan sekarang antum nggak bisa hadir pun bisa ngikuti secara online. Ya, banyak. Tinggal kita punya semangat apa enggak. Yang ketiga, kunci dalam menuntut ilmu adalah doa. Doa adalah kunci kebaikan. Karena yang memberikan ilmu kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya jika kita menginginkan ilmu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan nabinya, dan perintah nabi berarti perintah juga untuk umatnya. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Allah memerintahkan kepada nabinya minta tambahan ilmu, bukan minta tambahan harta, tahta, wanita. Ya.
Jadi bukan minta tambahan istri, anak, enggak. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya minta tambahan ilmu. Oleh karenanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal saleh yang diterima di sisimu. Ini yang selalu diminta oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Maka jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu bukan diraih hanya sekedar dengan kecerdasan. Andaikan ilmu diraih dengan kecerdasan, para ahli filsafat, orang-orang liberal itu orang-orang cerdas sebenarnya. Ya, tapi ilmunya nggak bermanfaat. Kecerdasan mereka ya tidak bermanfaat. Oleh karenanya ya kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, terutama di waktu-waktu yang mustajab antara adzan dan qomat, sepertiga malam terakhir, ketika turun hujan. Sekarang udah masuk musim hujan ya perbanyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Doakan juga keluarga-keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, agar ditambahkan apa? Ilmu kepada mereka. Terutama doa orang tua kepada anaknya, karena itu adalah doa yang mustajab. Yang keempat, di antara kunci meraih ilmu agama adalah dengan sabar. Menuntut ilmu agama adalah ibadah, dan ibadah butuh kesabaran. Nabi Musa alaihi salam ketika melakukan petualangan belajar kepada Nabi Khidir yang diabadikan dalam surat Al-Kahfi, kisah keduanya. Ya, petualangan Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir belajar. Apa kata Nabi Musa tatkala bertemu dengan Nabi Khidir dan mau berguru kepadanya? Satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Kau akan dapati bahwa aku termasuk orang yang sabar dan aku tidak akan memaksiati perintahmu. Maka kunci dalam belajar kita harus apa? Sabar. Tanpa sabar kita nggak akan mendapatkan ilmu. Sabar ya mengorbankan harta kita, mengorbankan waktu kita, tenaga kita. Sabar kalau nggak paham-paham. Nah, Ustaz, wah pelajarannya berat ini. Nah, ya, apalagi kalau sudah pelajaran atau kajian mungkin yang agak berat tuh ya. Ya, apa pelajaran yang paling berat tuh? Tauhid, asma wa sifat misalkan. Ya, pernah ada seorang ustadz ngisi kajian tauhid asma wa sifat di kepolisian. Polisinya ngomong, ya, masya Allah ilmunya ustadz mantap sampai kita nggak paham. Ya, lo kajian tauhid asma wa sifat di kepolisian. Pelajaran mungkin apa? Jual beli dan sebagainya, mungkin kita belum memahaminya, butuh sabar. Yang paling gampang itu pelajaran nikah kayaknya, atau poligami. Wah, itu baru gampang. Dahulu Imam Ahmad mengatakan, ta'allamtu babal haidi tis'a sinin hatta fahimtu. Aku mempelajari bab haid saja 9 tahun lamanya, baru aku memahaminya dengan benar. Artinya butuh waktu, butuh kesabaran. Sebagian kita kadang-kadang nggak sabar. Satu hari pengen langsung pinter, kayak Syekhul Islam Taimiyah, sulapan lah, ya nggak bisa. Belajar itu butuh waktu yang lama. Lihat para ulama, umur 6 tahun, 7 tahun udah hafal Al-Quran. Ya, kita 6 tahun, 7 tahun hafal nyanyian. Ya, dulu para ulama 6 tahun, 7 tahun udah pada hafal Al-Quran, karena sejak kecil mereka sudah dibina dengan Al-Quran. Ya, nah,
Jadi butuh kesabaran dalam menuntut ilmu. Yang kelima, di antara kunci mendapatkan ilmu adalah adab. Bil adabi tafhamul ilm, kata Yusuf bin Asbat. Dengan adab engkau akan mendapatkan ilmu. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, hendaknya kita memperhatikan adab. Adab dalam menuntut ilmu, adab dalam majelis ilmu, adab kepada ustadz, adab kepada sesama teman, ya, adab kepada kitab, ya, kita dengarkan baik-baik, kita catat. Begitu adab dalam menuntut ilmu. Kata Imam Syafi'i, siapa yang hadir dalam majelis ilmu tapi tidak mencatat, tidak membawa pulpen, tidak membawa kertas, bagaikan orang yang ke mesin penggilingan tapi enggak membawa, ya, gandumnya. Az-Zuhri juga mengatakan, hudurul majlisi bila kitab dhullun, menghadiri majelis ilmu tanpa catatan adalah suatu kehinaan. Ini salah satu adab, ya, dalam menuntut ilmu. Enggak ngobrol sendiri, enggak main HP sendiri, ya. Nah, terkadang kita kurang memuliakan ilmu sehingga kita tidak mendapatkan ilmu. Dahulu para ulama mengatakan, man lam yukrimil ilm la yukrimuhul ilm. Siapa yang tidak mengagungkan ilmu, maka ilmu tidak akan mengagungkannya. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, muliakan ilmu, ya, muliakan ilmu. Taib. Itu kunci-kunci dalam menuntut ilmu. Kalau kita mengamalkannya, maka kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Tapi kalau kita mengabaikannya, ya, maka, ya, kita tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, insyaallah taala pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas 10 adab Islami. 10 adab Islam. Kenapa kita perlu membahas masalah adab? Adab ini penting sekali. Kata Imam Ibnul Qayyim, al-adab unwanu sa'adatil mar'i wa falahu. Adab itu adalah, ya, kunci kebahagiaan seorang hamba dan keberuntungannya. Wa qillatul adab unwanu saqawatih. Dan kurang adab adalah, ya, tanda kesengsaraan seorang hamba. Ya, kunci kebahagiaan seorang adalah terletak pada adabnya. Makanya dahulu para ulama sangat perhatian dengan masalah adab. Bahkan ada buku-buku yang membahas tentang adab. Imam Bukhari misalkan punya buku Al-Adabul Mufrad. Itu buku khusus tentang masalah hadis-hadis seputar adab. Ya, sangat penting untuk dibaca. Ada juga Makarimul Akhlaq lil Kharaiti atau yang lainnya. Banyak para ulama membukukan masalah adab. Bahkan dahulu para ulama itu apabila mau berguru kepada seseorang, dia akan melihat dulu apa? Adabnya. Kata Ibrahim An-Nakhai, kanu idza atau rajula liya'khudhu minhu nadharu ila samtihi wa salatihi wa ila halihi. Mereka itu apabila mau belajar kepada seseorang, mereka akan melihat adabnya, sholatnya bagaimana. Kalau udah bagus, maka mereka mengambil ilmu darinya. Kalau enggak, cari yang lain. Ya, dijadikan sebagai apa? Patokan dalam menuntut ilmu. Makanya Ibnu Sirin juga mengatakan, kanu yata'allamuna al-hadya qabla an yata'allamul ilm. Dahulu para ulama belajar adab terlebih dahulu sebelum belajar ilmu. Kajian Islam.